Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam akhir pekan kita ini berkumpul dengan keluarga, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat yang ke-20. Demikianlah dikatakan, dapatkan manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri, yang demikian bukan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan atau pengalaman yang telah terjadi bagi umat Allah atau bangsa Israel, sering terjadi yang namanya penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Itu terbukti ketika Allah melayakkan dan mengutus Musa untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Di dalam perjalanan, ketika Musa akan menerima 10 tulah atau 2 loh batu di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Umat Allah, umat yang telah dibebaskan oleh Allah, umat yang telah dimenangkan oleh Allah untuk bisa keluar dari tanah perbudakan Mesir, melakukan apa yang tidak Allah sukai, di mana mereka bersepakat untuk mengumpulkan harta benda mereka untuk membentuk satu patung lembu emas untuk mereka sorak-soraikan, untuk mereka sembah. Dan bentuk penyembahan berhala itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan umat Allah. Sehingga inilah yang menjadi teguran yang diberikan oleh Nabi Yeremia, di mana firman Tuhan ini mengatakan, dapatkah manusia itu membuat Allah bagi dirinya sendiri? Manusia tidak bisa membuat Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita menjadi umatnya. Allah lah yang memilih kita menjadi pribadi yang bisa percaya kepada Tuhan. Karena itu, apa yang sudah kita terima hari ini sebagai orang percaya, marilah kita tekuni, imani, taati. Karena hidup kita adalah pemilihan dari Allah. Karena Allah yang memilih kita, maka Allah lah yang membuat status kita menjadi umatnya. Kitalah umatnya, Allah lah Allah kita yang kita sembah. Sehingga tidak ada Allah selain Allah yang telah memilih kita. Jadi Allah bukan buatan tangan, Allah bukan buatan pikiran manusia, tetapi Allah yang menyatakan diri kepada manusia, sehingga yang ada dalam pikiran manusia, hati manusia adalah Allah yang telah memperkenalkan diri itu. Jadi Allah tidak bisa dibentuk oleh tangan manusia, karena hanya Allah itulah yang telah membentuk kita menjadi manusia, yang telah mengembuskan nafasnya, yang mengembuskan rohnya kepada kita sehingga kita dapat hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah menduakan Tuhan, karena Tuhan tidak suka ada manusia yang menyembah Allah tetapi juga menyembah berhala. Menyembah Tuhan tetapi juga menyembah yang bukan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yang demikian bukan Allah. Yang dibuat oleh tangan manusia bukan Allah, tetapi itu adalah buatan manusia. Karena Tuhan bukan mau buatan manusia. Manusia adalah buatan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bukan ciptaan manusia atau buatan tangan manusia. Karena apa yang dibuat oleh tangan manusia itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas, Tuhan itu tidak dibentuk, Tuhan itu tidak diciptakan. Tetapi Dia sudah ada dan Dia akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
baik penyertaannya, berkatnya, kasih setianya yang sudah kita terima. Karena itu, jangan pernah duakan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka diduakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang telah menyatakan diri-Mu untuk dapat kami jumpai dan temui. Sehingga Engkau memilih kami menjadi umat-Mu dan Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami. Ketika kami hari ini menjalani akhir pekan kami bersama dengan keluarga kami, biarlah itu menjadi sukacita kami bersama untuk bisa menikmati kebersamaan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.